Adalah Aba Guru Sekumpul. Nama lengkapnya yakni Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, lahir di Martapura 11 Februari 1942. Banyak yang meyakini beliau ialah kekasih Allah dan bercerita tentang karomahnya. Aba Guru Sekumpul merupakan sosok ulama yang sejak kecil selain belajar ilmu agama, beliau juga mendapatkan bimbingan rohaniah dari para ulama terkenal kala itu. Selain pernah nyantri di pesantren Darussalam Martapura, beliau juga pernah berguru di Jawa, yakni kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdul Bangil dan Kiai Haji Muhammad Falak di Bogor sebelum akhirnya beliau berangkat ke Mekah. Beliau ialah Aba Guru Sekumpul. Nama lengkapnya yakni Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Jamaah Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah tentu sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau yang akrab disapa Aba Anom. Lahir 1 Januari 1915, Aba Anom muda pernah ikut bergabung bersama TNI untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Setelah menimba ilmu agama di berbagai pesantren, Aba Anom meneruskan ayahnya yakni Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sebagai mursyid Thariqah dan pengasuh pesantren Suralaya. Adalah Aba Anom, seorang kiai yang dikenal memiliki karomah kesaktian dan kisah menarik lainnya. Sebagai mursyid Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, Aba Anom juga dipercaya oleh banyak orang sebagai salah satu wali di tanah Jawa. Nama lengkapnya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Lahir di Suralaya 1 Januari 1915. Beliau putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dan Bunyai Haja Juhriah. Semasa muda selepas menuntut ilmu di berbagai daerah, beliau juga ikut bergabung dengan TNI untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kini Aba Anom telah tiada. Beliau wafat 5 September 2011. Beliau ialah Aba Anom Syakur. Semasa hidupnya pernah dikritik oleh sebagian orang, namun ada beberapa hal yang jarang diketahui. Beliau adalah sosok alim yang haus akan ilmu, terutama ilmu agama. Terbukti dari upayanya menuntut ilmu hingga ke berbagai negara selama puluhan tahun, mulai dari nyantri di pesantren Babakan Ciwaringin, lalu berkuliah di Kairo, Libya, Tunisia, dan London. Pada tahun 1991, beliau kembali ke Indonesia bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Abuya Quraisy Shihab, Nur Khalis Majid, dan Alwi Shihab. Film yang memiliki banyak kisah menarik. Lahir di Jombang 27 Mei 1953. Beliau putra keempat dari pasangan Kiai Muhammad Abdul Latif dan Bunyai Halimah. Kisah yang paling dikenang hingga saat ini ialah keberhasilan beliau membujuk Soeharto untuk mundur dari kursi kepresidenan. Namun menariknya, setelah masa reformasi 1998, Bahnun justru lebih memilih menjauh dari ibu kota dan memilih menemani masyarakat kecil di desa-desa. Beliau ialah Profesor Quraisy Shihab atau yang akrab disapa Abi Quraisy. Meskipun memiliki nasab yang tersambung dengan baginda Nabi Muhammad, namun beliau sangat jarang membanggakan nasabnya di depan banyak orang. Bahkan panggilan Habib juga tidak melekat di namanya. Ayahnya ialah Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Dan sejak kecil Abi Quraisy mendapat motivasi awal untuk mencintai bidang studi ilmu tafsir ialah dari ayahnya sendiri. Kiai Haji Idris Hamid atau Gus Idris, putra dari Kiai Haji Hamid Pasuruan yang lahir pada tanggal 14 Juni 1956. Sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren Bait Al-Hikmah, Gus Idris kecil banyak menimba ilmu agama dari ayahnya sendiri. Kemudian beliau juga belajar Al-Quran kepada Kiai Haji Abdurrahman. Ketika beranjak dewasa, Gus Idris nyantri di pondok pesantren Kerapiak asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan berkuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian sebelum mukim di rumah, Gus Idris juga sempat menimba ilmu di Arab Saudi. Beliau ialah Gus Baha, ulama muda bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, dikenal sebagai guru yang sangat memahami muridnya, baik lahir maupun batin. Misalnya ketika Kang Mustafa sudah merasa kangen dengan Gus Baha, tiba-tiba saja Gus Baha bertamu ke rumahnya, padahal Kang Mustafa tidak pernah meminta secara langsung, beliau hanya batin saja. Hal serupa juga pernah dialami oleh Kang Ruhin dan beberapa santri yang lainnya. Inilah kisah perjalanan Ustadz Adi Hidayat dalam menuntut ilmu. Setelah sekolah dasar, beliau melanjutkan ke Madrasah Salafiyah Sanusia Pandeglang, kemudian ke Pondok Pesantren Darul Alqram Muhammadiyah Garut, dan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Pada tahun 2005, beliau melanjutkan pendidikan di Kuliah Dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Beliau menyelesaikan S1 selama 2,5 tahun dan 2 tahun pasca sarjana di Islamic College. Setelah hampir 6 tahun di Libya, beliau kembali ke Indonesia dengan gelar LC.
Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Hampir semua orang tentu sudah mengenal beliau. Namun tahukah Anda jika nasab beliau ternyata tersambung dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Lahir 3 Juli 1953 di Cirebon, beliau ialah salah satu putra dari Kiai Haji Akil Sirot bin Muhammad Said bin Mustarsim bin Nuruddin bin Ali bin Tubagus Ibrahim bin Abdul Mufakir bin Sultan Maulana Mansur bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin dan bin Syarif Hidayatullah. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Hampir Hamid banyak kesaksian tentang kisah kewalian beliau, terutama kisah dari Kiai Masyhudi saat melaksanakan ibadah haji yang kemudian berkenalan dengan Syekh Hasan. Menurutnya Syekh Hasan sangat mengenal dengan Mbah Hamid sebab setiap tahun beliau bertemu di Baghdad saat acara Khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Padahal semasa hidupnya Mbah Hamid lebih istiqomah mengaji di daerah. Mbah Hamid sendiri ialah putra dari pasangan Kiai Abdullah dan Bunyai Royhana yang lahir pada tahun 1914 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Abdullah 7 di Magelang. Beliau ialah Mbah Mangli, pemilik nama lengkap Kiai Haji Hasan Askari. Mbah Mangli dikenal sebagai seorang wali yang diyakini mampu mengetahui maksud dari setiap tamu yang datang atau sowan kepada beliau. Bahkan seringkali Mbah Mangli memberikan solusi atas permasalahan seseorang, padahal orang tersebut belum menceritakannya. Mbah Mangli sendiri merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Mangli Magelang. Selain itu, beliau juga merupakan mursyid Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Beliau lahir tanggal 17 Agustus 1902 dan pribadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nama lengkapnya yakni Ahmad Muwafiq atau yang lebih akrab disapa Gus Muwafiq. Lahir di Lamongan 2 Maret 1974. Saat ini Gus Muwafiq bertempat tinggal di Yogyakarta dan lebih sibuk membina para santri serta berdakwah di berbagai daerah. Pada masa muda saat berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Gus Muwafiq dikenal sebagai orator di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Beliau adalah salah satu asisten pribadi Haji Ar-Rasyid Hashim atau yang kerap disapa Buya Ar-Razi, ulama muda kelahiran Sumatera Barat 21 April 1986. Beliau menempuh pendidikan dasarnya sampai tingkat menengah di Sumatera Barat. Setelah lulus, beliau belajar di Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat di bawah bimbingan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Selain itu, beliau juga berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Akidah dan Filsafat, dan melanjutkan program S2 serta S3 di universitas yang sama. Milik nama lengkap Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, salah satu putra dari pasangan Kiai Haji Bisri Mustafa dan Bunyai Ma'arafah Khalil. Sedangkan kakeknya ialah Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang saudagar yang dikenal sangat mencintai para ulama. Ayah Gus Mus yakni Kiai Haji Bisri Mustafa mendirikan Pondok Pesantren Rodatul Tholibin pada tahun 1955. Sebagai putra Kiai, Gus Mus kecil banyak menimba ilmu di berbagai pondok pesantren, diantaranya yakni di Pesantren Nirboyo Kediri dan Al-Munawwir Krapyak. Beliau ialah Gus Mus, pemilik nama lengkap Kiai Haji Ahmad Mustafa bin Usmani Al-Bantani. Lahir di Tangerang 15 Agustus 1976. Saat usia 7 tahun, beliau dititipkan di Madrasah Diniyah Al-Hikmah, asuhan Kiai Haji Rosihun fil Ilmi. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau mulai menimba ilmu di beberapa pondok pesantren. Di antaranya yakni di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah Serang, Riyad Al-Alfiyah di Pandeglang, atau Hiriyah di Kaloran, Pondok Pesantren Bunayu di Balaraja, Ruwaq Al-Azhar di Iskandaria Mesir, dan beberapa pesantren lainnya. Selain itu, beliau juga pernah belajar di UIN Banten dan IIKI Jakarta. Saat ini, selain aktif berdakwah di berbagai daerah, Kiai Imaduddin juga sebagai pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum. Kiai Haji Imaduddin Usmani Al-Bantani lahir di Tangerang 15 Agustus 1976. Ulama muda yang memiliki jamaah sangat banyak. Namun tahukah Anda, ternyata Gus Ikdam ialah keturunan ulama yang diyakini sebagai wali. Ya, Gus Ikdam ialah cucu dari Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar. Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur atau yang kerap disapa Mbah Yaibat adalah salah satu putra dari pasangan Kiai Muhyiddin dan Nyai Solihah yang berasal dari Kabupaten Trenggalek. Siapa yang tak kenal dengan Gus Ikdam, ulama muda yang memiliki jamaah sangat banyak. Namun tahukah Anda, ternyata Gus Ikdam ialah keturunan ulama yang diyakini sebagai wali. Ya, Gus Ikdam ialah cucu dari Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar. Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur atau yang kerap disapa Mbah Yaibat adalah salah satu putra dari pasangan Kiai Muhyiddin dan Nyai Solihah yang berasal dari Kabupaten Trenggalek. Siapa yang tak kenal dengan Gus Ikdam?
Kiai Haji Uci Turtusi atau lebih dikenal Abuya Uci adalah ulama asal Tangerang, Banten. Beliau merupakan bagian dari keluarga Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah dan putra pendiri pesantren tersebut, yakni Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Romli. Setelah belajar ilmu agama dari ayahnya, Abuya Uci juga menimba ilmu di berbagai pesantren kurang lebih selama 32 tahun. Selama mondok, Abuya Uci sering menyembunyikan identitasnya sebagai putra ulama besar. Jika ada yang mengetahui asal-usulnya, beliau segera pindah ke pesantren lain. Lahir di Karawang 6 Maret 1989, beliau ialah Ustadzah Liza Aziza, salah satu peserta aksi Asia Indosiar. Beliau juga merupakan peserta terbaik MSQ Nasional tahun 2008. Lalu siapakah sebenarnya Ustadzah yang satu ini, sehingga memiliki banyak prestasi dan dakwanya selalu dinanti oleh ribuan jamaah? Ustadzah Liza merupakan alumni Madrasah Aliyah Pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta, kemudian melanjutkan berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Kini selain mengisi kajian di berbagai tempat, beliau juga aktif sebagai dosen di STIE Cipta Madani Karawang.